Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yatazakkarul insanu masya'a. Pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Allah memastikan bahwa ketika malapetaka terbesar itu datang, yaitu hari kiamat, manusia selupa apapun, sepikun apapun, download, dia langsung mendownload segala ingatan tentang apa yang telah dikerjakannya, baik yang kecil maupun yang besar. Sekali lagi, yang namanya ketika kita sudah hidup di alam barzah, lalu kemudian di alam penghisapan, pun ketika kiamat pada saat itu mungkin kondisi kita pada hari itu kiamat, penyesalan yang sangat terlambat. Sekali lagi, ini untuk sebagai contoh bagaimana ketika Fir'aun dengan kesombongannya itu, meskipun Allah dengan segala kemurahannya menampakkan malaikat maut di hadapannya dan akan berjanji akan menjadikan dia satu-satunya musuh para nabi yang Allah ampuni jika di dalam sakratul mautnya itu dia bersaksi bahwa Tuhan Musa itu adalah Tuhan yang benar, namun tetap kekeh, tetap berkeyakinan bahwa dia adalah Tuhan yang akan mati dengan segala pemikirannya bahwa sampai dia di dasar laut merah pun dia tidak bisa mati, bahwa sebenarnya Allah yang sedang menahan ruhnya. Ini akan kembali kepada ketika nanti kita akan sampai kepada ketika hari kiamat, ingatan-ingatan kita akan pembangkangan kita kepada Allah, akan pembangkangan kita kepada Rasulullah, itu nanti akan teringat. Pun begitu ketika kita berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala keimanan kita yang lemah, dengan segala keimanan kita yang rapuh, dengan segala keimanan kita yang sangat tipis. Perjuangan manusia-manusia yang pada garis besarnya adalah kebanyakan yang seperti itu. Pun nanti kita akan teringat segala perjuangan-perjuangan kita. Pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya, baik yang kecil maupun yang besar, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Ini adalah awal mula bagaimana ketika alam semesta dijadikan bubur, banyak yang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bagi mereka yang mengimani Rasulullah, bagi mereka yang mengimani Al-Quran, mengimani Tuhannya Muhammad, Tuhannya para nabi, sudah otomatis paham, ini benar apa yang dikatakan Muhammad. Pun mungkin begitu nanti ketika mereka yang hidup di masa Muhammad, di masa para nabi, ketika mereka tidak mempercayai para nabi, ternyata benar ya, ternyata Muhammad bukan pembohong, bukan pendusta. Ternyata apa yang dikatakan Nuh, apa yang dikatakan Ibrahim, apa yang dikatakan Musa, apa yang dikatakan Isa, apa yang dikatakan Daud, semuanya adalah benar. Hitungan-hitungan manusia yang sangat yang sangat tidak mendekati kebenaran itu nanti akan terus mereka pikirkan itu sampai di hari penghisapan. Apakah kebaikanku ini apakah cukup untuk menutupi kejahatanku, keburukanku, kehinaanku, kenistaanku, kemaksiatanku?
Karena Allah pernah berkata di surat yang telah kita temukan, mudah untuk menuju ke jalanku itu sangat mudah. Namun untuk menuju kemaksiatanku itu juga jauh lebih mudah, aku dobelkan. Allah berkata. Teringat apa yang ketika mereka dulu ambil yang bukan hak mereka. Ketika mereka menggenosida manusia, ketika mereka mengambil hak orang lain, ketika mereka menghalalkan segala cara kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan, itu luar biasa menyesakan, sangat menyesakan. Dan Allah akan balas bagi mereka yang telah berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, untuk menahan diri untuk meminum khamar, untuk menahan diri tidak memakai narkoba, untuk menahan diri tidak mengikuti cara-cara curang, kegembiraan semu, tertawa-tertawa, bersenang-senang yang di atas penderitaan orang lain. Menahan diri mereka untuk seperti itu. Walaupun di dalam kasat mata kita terlihat, oh kasihan sekali orang itu hidupnya terlalu jujur. Padahal kalau mereka memahami Al-Quran, mereka memahami Rasulullah, mereka memahami Allah, justru yang kasihan adalah ketika mereka yang mengasihani orang jujur. Orang jujur tidak perlu dikasihani. Orang yang tidak menghalalkan segala cara tidak perlu dikasihani. Orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, kebaikan, jalan yang lurus tidak perlu dikasihani, semiskin apapun. Bahkan mungkin kalau sekaya apapun. Ketika kita kadang melihat orang kaya yang jujur itu, aduh kasihan sekali ya. Walaupun kaya tapi tidak seperti si Anu. Kerja keras banget dia itu. Lah justru yang kerja keras itu, keringat mereka nanti akan menjadi saksi. Orang ini jujur Allah. Aku keringatnya dulu ketika dia membanting tulang. Meskipun sekadar ada kekilapan, ada kealpaan, ada yang mungkin itu, tapi kejujurannya lebih banyak, akan bersaksi, teringat segala sesuatunya. Aduh, kiamat dengan segala kebingungannya, dia tiba-tiba teringat tuh segala apa yang telah dikerjakannya. Allah memastikan pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Ini dalam hal yang positif maupun hal yang negatif. Bahkan terkadang ketika di hari pembalasan itu, ketika kiamat terjadi, ada orang yang terlalu sibuk mudar mandir, namun juga ada orang yang santai saja. Mau lihat bagaimana luar biasanya itu kiamat, ya kita lihat aja lah kalau sedang naik haji itu, manusia itu jutaan berkumpul di satu tempat. Ada yang sibuk dengan pembawaannya sendiri, ada yang sedang bawa ibunya yang sakit digendong, ada yang sedang bawa ayahnya yang sakit digendong, dipapa, ada yang terburu-buru, ada yang santai, ada yang sedang zikir, ada yang sedang sholat, sibuk dengan urusannya masing-masing. Karena sekali lagi Allah mengatakan, anakmu, istrimu itu sudah tidak kau pikirkan lagi, keselamatan dirimu sendiri yang kau pikirkan. Pada saat itu harta-hartamu itu yang berlimpah luas, yang insya Allah kau ambil dengan cara jalan yang lurus, jalan yang benar, insya Allah nanti mereka pun jadi saksi. Aku bangga dimiliki oleh si Fulan. Dia menabung perlahan demi perlahan. Pun kalau dia menghasilkan kredit, bukan kredit yang dengan bunga riba, namun bunga syariah. Begitu. Teringat
sebutir debu pun nanti engkau akan teringat apa yang telah engkau kerjakan. Allah memastikan. Alhamdulillahirabbil alamin.